Kisah Elia sang nabi. Elia menjadi salah satu nabi terbesar dalam Perjanjian Lama dan masih diakui hingga kini. Dalam Lukas 9 ayat 28-36 berkata, melalui kesaksian Rasul Petrus bersama Yakobus dan Andreas, Elia tampil bersama Musa pada peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor. Elia hanya diketahui sebagai seorang yang berasal dari Tisbe, tanpa riwayat yang pasti di mana Tisbe berada. Juga informasi tentang keluarganya tidak diberitahukan, bahkan oleh kitab suci sekalipun. Banyak orang pada zaman Yesus berpikir bahwa Yohanes Pembaptis dan bahkan Yesus sendiri mungkin adalah Elia yang bangkit kembali seperti yang dijanjikan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Tertulis di Mal 4 ayat 5-6 dan Sir 48 ayat 1-11. Elia sang nabi sebagai bapa dan inspirator di Karmel. Pestanya dirayakan setiap tanggal 20 Juli. Dapat kita ketahui dari sang nabi dikenal dalam Zelo Zelatus, Sum Pro Domino, Deo Exercitum. Tertulis di Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Firman-Nya berkata, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, alam semesta alam. Gunung Karmel menjadi identik dengan Elia. Karena karya kenabian yang dilakukan Nabi Elia di Gunung Karmel dan peristiwa dramatis seperti ketika ia mengumumkan kekeringan di Israel dalam waktu yang lama dan menaklukkan para nabi Baal di Gunung Karmel. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 18. Elia adalah seorang nabi yang berani dan setia berbicara atas nama Allah di hadapan realitas sosial yang rusak. Elia juga adalah pelindung yang memiliki kepedulian terhadap orang miskin, yang nampak dari kisah tentang janda di Sarfat bersama anak laki-lakinya. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8-24. Kualitas hidup yang paling mengagumkan dari Elia sang nabi adalah kehidupan dari doanya sendiri. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Pengalamannya di Gunung Karmel juga kebangkitan anak seorang janda memberitahu kita bahwa dia adalah orang yang takut akan Allah. Elia menaruh hati dan seluruh jiwanya ke dalam doa-doanya, sehingga Allah menanggapi doanya dengan cara yang menggetarkan dunia. Nabi Elia bagi para Karmelit. Para Karmelit
melihat ada garis sejarah spiritual ordo mereka dengan Elia sang nabi yang hidup lebih dari 800 tahun sebelum Kristus. Elia dan para Karmelit memiliki hubungan spiritual yang dekat dengan Kas. Karmelit awal amat menghormati Elia dan membangun pertapaan di dekat sumber mata air yang disebut mata air Elia, yaitu di Gunung Karmel. Dalam perkembangannya, para Karmelit melihat kehidupan mereka sebagai suksesi spiritual dari kehidupan sang nabi tersebut. Dari Elia maupun para Karmelit dan tradisi monastik setelahnya belajar menjadi orang-orang yang berpadang gurun. Dengan hati yang tidak terbagi, berdiri di hadapan Tuhan dengan sepenuhnya, ia mengabdikan diri bagi pelayan kepada Tuhan. Seperti Elia maupun para Karmelit percaya penuh pada Tuhan dan membiarkan diri mereka dipimpin oleh roh dan firman yang telah berakar dalam hati mereka untuk menjadi saksi kehadiran Allah di tengah dunia. Elia adalah model bagi komitmen total dan semangat yang bernyala-nyala dalam melakukan kehendak Tuhan. Elia berjuang untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan, meskipun banyak keraguan dan tantangan besar di hadapannya. Semangat Elia patut kita teladani, sebab ia selalu berbalik kepada Tuhan dalam doa dan kepercayaan yang teguh. Siapapun, dimanapun kita berada, kita dapat belajar dari Elia sang nabi. Firman Tuhan tertulis dalam Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 10, yaitu Zelo zelatus sum pro domino, Deo exercitum, artinya aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam.